Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Bahari Sehat, ketemu lagi dengan saya Eti Purwaningsi di podcast kesayangan Dinas Kesehatan Kota Tegal, Bahari Sehat. Bahas informasi seputar kesehatan. Pada episode kali ini kita mau membahas tentang salah satu penyakit yang sangat musiman di Indonesia, sampai sekarang juga belum hilang ya. Terlebih di Kota Tegal juga termasuk salah satu PR ya dok ya. Dan hari ini saya nggak sendiri, kita ditemenin oleh Dokter Ikhman. Betul, dari Puskesmas Bandung. Selamat pagi dok. Selamat pagi Bu Eti. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk menyapa para netizen ya? Insya Allah siap. Ya. Perkenalan dulu? Boleh. Boleh disapa dulu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bahari Sehat. Assalamualaikum Bu Eti. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Dokter Ikhman. Saya dokter dari Puskesmas Bandung. Siap untuk berinteraksi tentang demam berdarah. Ya, terutama karena berkaitan dengan Hari Demam Berdarah Sedunia. Oh iya, tanggal betul. 15 Juni, betul? Kita baru memperingati Hari Demam Berdarah ya. Jadi memang kenapa kita ambil topik ini, karena sekaligus momentum itu ya dok ya. Betul. Kalau ngomongin demam berdarah sebenarnya kita udah sering banget nih dok mendengar ya. Mungkin masyarakat juga udah sedikit banyak tahu tentang DBD. Tapi karena kasusnya masih ada, jadi nggak ada salahnya kita ulang lagi ya dok. Kita bahas ya, kita edukasi lagi ke masyarakat, kita sharing lagi. Mungkin nanti dokter Ihma juga punya info-info update terbaru tentang DBD, biar tidak ada lagi korban, tidak ada lagi kasus-kasus yang harus kehilangan anggota keluarga karena DBD ya dok. Baik, saya tanya dulu pertanyaan dok. Sebenarnya kalau DBD ini penyebabnya apa dok? Baik Bu Eti, sebelumnya jadi untuk demam berdarah ini kan di masyarakat terkenalnya itu penyakit yang karena nyamuk. Iya, betul. Padahal itu ternyata keliru. Oh, keliru, baik. Jadi untuk demam berdarah dengue ini sesuai dengan namanya dengue. Jadi untuk penyebabnya itu adalah virus dengue. Virus dengue. Ya begitu. Jadi si virus ini dia nggak bisa langsung menginfeksi ke manusia. Dia itu butuh perantara atau yang lebih dikenal vektor. Ya. Vektornya itu nyamuk. Ya, yang paling sering menyebabkan demam berdarah itu perantaranya itu vektornya nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Seperti itu. Baik. Nah, ini merupakan penyakit yang paling sering di Indonesia. Karena apa? Karena negara Indonesia ini merupakan negara tropis. Ya. Nah, pada penyakit demam berdarah ini, kalau misalkan gejalanya itu ada yang ringan sampai ke berat, sampai juga bisa mengancam nyawa apabila tidak mendapatkan penanganan yang maksimal seperti itu. Jadi sebenarnya penyebabnya bukan nyamuknya ya dok ya. Iya, selama ini kan kita taunya gara-gara nyamuk. Gara-gara nyamuk ternyata padahal bukan. Virusnya. Cuman virusnya ini berbeda dengan penyakit lain yang virusnya bisa langsung kayak flu kan nggak butuh vektor nih, kita langsung. Tapi kalau dengue ini dia butuh perantara, butuh kurir ya dok ya. Gampangnya iya, jadi kalau kita ini mungkin ini ya virusnya itu kayak paket tapi di bawah kurir. Nah, kurirnya si nyamuk ini ya, betul. Oke, jadi nah tadi gejala nih dok. Kalau misalnya gejala awam yang kira-kira masyarakat bisa ngerti dan ini nih kayaknya anak saya atau saya sendiri kena DBD, tanda gejalanya awalnya apa dok? Jadi untuk gejala ya berarti ya, untuk gejala ini demam berdarah biasanya muncul itu nggak langsung. Dia butuh namanya masa inkubasi. Butuh sekitar 4-10 hari semenjak digigit nyamuk baru dia mulai bergejala. Nah, yang lama paling ya dok ya? Masa inkubasinya lama banget. Jadi nggak hari ini digigit besoknya langsung sakit. Enggak. Itu butuh si virusnya butuh bereplikasi dulu. Jadi di dalam darah itu masuk, terus nanti dia baru bertambah jumlah memperbanyak diri. Bertambah jumlahnya, tambah membelah diri, nanti baru bergejala. Yang paling sering itu pertama dilihat dari demamnya. Ya, jadi kalau pada demam berdarah ini demamnya tiba-tiba tinggi biasanya. Bisa sampai sekitar 38 derajat sampai ke 40 derajat. Ya, kalau di masyarakat di Tegal mungkin di sini ngeluhnya sering namanya itu gerges ya, atau meriang gitu ya. Itu gerges salah satu tandanya. Yang gejala yang lainnya itu juga ada yang namanya nyeri kepala
atau mungkin kalau orang sini nyebutnya mumet. Oh, mumet. Gitu. Iya. Yang paling sering itu di belakang, di sini, di belakang Oh, mata. gitu. Oh, Biasanya tandanya nyerinya begitu. di situ gitu. Nah, terus selain di demam sama sakit kepala, dia juga ada nyeri di ulu hati atau bisa mual muntah. Mual, Gitu. muntah, nyeri hati. Atau ada juga perdarahan ringan, misalnya seperti ada bintik-bintik merah. Biasanya itu kan yang paling bikin orang khawatir ya. Kalau udah ada bintik merah, demam, oh jangan-jangan saya DB atau anak saya DB gitu. Itu yang paling khawatir seperti itu. Itu yang gejala yang belum terlalu berat. Gitu. Itu belum terlalu berat. Belum terlalu berat. Tapi kita sudah harus curiga ke dan situ harus aware, harus waspada kalau udah ada tanda-tanda itu. Sudah, kalau misalnya kayak gitu berarti sudah harus ke tenaga kesehatan, ke puskesmas atau sudah? Betul, Betty. Jadi untuk masyarakat yang dirinya mengalami gejala tersebut atau anggota keluarganya, bisa anaknya atau orang tuanya. Nah, itu kalau misalkan udah ada gejala tersebut mending diperiksakan. Langsung. Berarti nanti barangkali butuh pemeriksaan laboratorium ya, nanti bisa dicek trombositnya, dicek hematokritnya, dicek kalau misalkan di rumah sakit ya ada yang namanya pemeriksaan antibodi. Ya, ada pemeriksaan IgG, IgM, dengue. Itu biasanya kalau memang ada si kuman itu di dalam darah, biasa hasilnya positif. Ya. Nah, untuk dengue ini sebenarnya bisa terdeteksi dari sejak awal. Ini kan demamnya biasanya kadang-kadang masyarakat itu kan kalau misalkan belum lama demamnya nggak mau periksa. Padahal demam sehari aja sudah bisa dideteksi dengan pemeriksaan NS1. NS1 itu di mana nih, Dok? Cuman nggak bisa di puskesmas. Oh, nggak bisa di Hal tersebut puskesmas. bisa diperiksanya hanya di rumah sakit gitu. Mungkin kalau di Tegal di sini di RSUD bisa di Kardina Di ya. Kardina ya. Ya, baik. Berarti nggak harus nunggu. Oh, belum 3 hari nih. Jadi nanti takutnya kalau cek ternyata belum ada hasilnya. Kalau ini nggak ya, dan NS1. Jadi terutama pada ini Bu, mohon maaf saya potong ya. Terutama pada kalangan tertentu yang mana nih, kalau Dok? misalkan terkena DBD kemungkinan gejalanya gejala berat, yaitu ada beberapa segmen. Contohnya pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga pada orang-orang dengan penderita imunokompromis atau orang-orang dengan kekebalan tubuh yang turun. Contohnya orang dengan HIV misalkan. Ya, Terus, atau misalkan orang dengan penyakit diabetes, itu kan rata-rata kekebalan tubuhnya turun. Nah, kalau misalnya pada orang-orang segmen tersebut, kalau ada keluhan sakit, mending langsung periksa. Mending langsung, nggak usah nunggu. Nggak usah ditunggu-tunggu. Nggak usah nunggu 2 hari, 3 hari, pokoknya kalau takutnya kelamaan nanti. Iya. Takutnya malah terlambat ya, Dok. Betul, ya. Baik, tadi masalah inkubasi nih, Dok. Dari hari pertama sampai hari ke-10 sebenarnya sudah muncul gejala tadi yang dijelaskan sama dokter ya. Yes. Kalau misalnya nih tidak mendapatkan penanganan, berarti kan akan menjadi lebih berbahaya. Betul. Kalau kondisi berbahaya itu sebenarnya ciri-cirinya seperti apa, Dok? Kalau sudah seperti apa nih dianggap berbahaya? Baik. Jadi begini Bu Eti, kalau untuk kondisi-kondisi yang berbahaya, ya tadi kan kalau yang ringan kan udah saya sebutkan ya. Nah, kalau untuk yang berbahaya itu sebenarnya harus mewaspadai tanda-tanda kebocoran plasma dan juga tanda-tanda dari kebocoran plasma sama perdarahan ya Bu Eti ya, sama tanda-tanda shock. Ya, kalau demam berdarah itu harus waspadai tanda-tanda shock. Pertama dari tanda-tanda kebocoran plasma dulu ya. Biasanya kalau tanda-tanda kebocoran plasma, selain ada bintik-bintik merah, kalau yang paling seringnya itu adalah mimisan biasanya. Mimisan bisa keluar darah dari hidung ya. Kemudian bisa juga ada ee-nya, mohon maaf, ee-nya udah berdarah. Berwarna hitam. Oh, udah hitam. Jadi darah di dalam saluran cerna bercampur dengan isi perut, akhirnya dianya darahnya enggak merah segar, merahnya berarti berwarna gelap ya, lebih cenderung hitam. Nah, kemudian setelah itu harus diwaspadai juga tanda-tanda shock. Ya, tanda-tanda shock diantaranya apa? Misalkan di ujung-ujung jari sama ujung-ujung jari tangan sama kakinya itu biasanya dingin, terus si orangnya lemes, cenderung lebih lemas daripada biasanya seperti itu. Kemudian yang paling fatal itu bisa sampai penurunan kesadaran seperti itu. Nah, kemudian di gejala yang
tambahan lain yang perlu diwaspadai apabila sudah ada nyeri perut. Ya di ulu hati seperti barangkali ada nyeri perut di ulu hati itu harus waspada juga. Berarti kalau misalnya udah ada tanda-tanda tersebut, berarti untuk pasien yang menderita tersebut nggak bisa diobati di rumah. Harus segera ke rumah sakit diperiksa ya. ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena itu sudah masuk ke fase yang berbahaya ya, tidak lagi ke tanda gejala. Nah, tadi berarti penting banget untuk mengenali tanda gejala awal tadi ya, Dok. Betul. Gak usah nunggu bahayanya datang terus baru dibawa. Kalau bisa tadi di fase-fase yang baru demam, kemudian muncul ruam, segera aja ke betul. Oke. Nah, tadi dokter menyebutkan ada kelompok lebih beresiko dalam artian tadi yang ibu hamil, anak-anak. Kalau kelompok lain semuanya punya resiko yang sama atau sebenarnya ada kelompok yang lebih kuat atau sebenarnya bisa semua? Gitu. Jadi untuk demam berdarah ini semua kalangan beresiko. Semuanya bisa ya? Iya, mau anak, dewasa ataupun lansia itu beresiko. Ya, jadi cuman pada kalangan-kalangan yang tadi saya sebutkan itu resiko bergejalanya lebih berat gitu ya. Cuman kalau misalkan pada orang dewasa biasa tanpa penyulit, misalkan tanpa riwayat penyakit lainnya, itu biasanya gejalanya lebih ringan. Oh begitu. Jadi malah biasanya sampai nggak mesti harus dirawat. Sembuh dengan bisa berobat jalan, periksa gitu, terus ya. Dikasih obat, pulang ke rumah, istirahat yang cukup, perbanyak minum cairan, nutrisinya terpenuhi, makan dengan gizi seimbang, itu insya Allah bisa sembuh sendiri. Itu untuk golongan yang mungkin tanpa penyulit ya. Betul. Tapi kalau tadi untuk anak-anak, ibu hamil, lansia, kemudian kelompok-kelompok yang punya penyakit terkait dengan imun, harus segera dibawa ya. Baik. Oke. Nah, terus kalau misalnya orang-orang kadang kan taunya ceklep doang ya, Mbak. Pokoknya ceklep, tapi sebenarnya kalau untuk dengue atau DBD ini indikatornya angka apa sih, Dok, kalau misalnya kamu DBD nih gitu, atau mungkin memastikan para dokter tuh memastikan kalau ini DBD, ini bukan DBD. Iya, kadang kan kita masyarakat awam sakitnya apa DBD, tapi ternyata tiba-tibanya jadinya tipes, jadi apa gitu. Itu sebenarnya indikatornya dari mana nih kalau misalnya mau menegakkan? Bu Eti, jadi kalau untuk demam berdarah ini biasanya nanti dokter di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik-klinik biasanya nanti melihat dari gejala dulu. Berarti di anamnesis pasiennya ditanya ada keluhannya apa, gini-gini misalkan, terus dilakukan dengan pemeriksaan fisik, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya, seperti itu. Nanti disesuaikan sama gejala-gejala tadi yang udah kita bahas. Nah, kemudian untuk pemeriksaannya, laboratoriumnya nih, biasanya dilakukan pemeriksaan pertama trombosit dan juga hematokrit. Nah, biasanya untuk trombosit ini pada demam berdarah itu kurang dari 100.000 biasanya. Yang hematokrit. Iya, itu untuk trombositnya biasanya kurang dari 100.000. Nah, kemudian untuk hematokrit biasanya itu yang perlu diwaspadai itu apabila hematokritnya dia udah meningkat 20% dari nilai normal. Nah, itu sudah berarti udah di dalam darahnya udah terjadi hemokonsentrasi seperti itu. Itu cenderung demam berdarahnya biasanya bergejala berat seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan lainnya mungkin yang sudah tadi kita bahas tentang pemeriksaan IgG, IgM, terus kemudian ada juga NS1 untuk antigen demam berdarah gitu, seperti itu paling betul. Dan itu tadi yang sejumlah tes yang disebutkan Pak Dokter kita dapatnya di rumah sakit ya. Kalau di puskesmas ada tidak? Baik, jadi untuk pemeriksaan laborat yang tadi untuk pemeriksaan di puskesmas bisa. Jadi untuk pemeriksaan darah rutin bisa kita lakukan di puskesmas. Kemudian untuk pemeriksaan IgG IgM terkadang kalau misalkan BHP-nya atau misalkan regennya ada itu kita bisa dilakukan gitu. Kemudian cuman untuk pemeriksaan antigen itu tidak bisa. Itu terkhusus bisa dilakukan di rumah sakit seperti itu. Berarti sebenarnya kalau selama ada bahannya puskesmas juga bisa ya untuk menekan. Ya baik. Kalau tadi udah cek labnya apa aja, obat Dok. Obat. DBD itu ada obatnya, sudah ada obatnya atau belum sebenarnya? Ya, baik. Jadi begini berarti jadi untuk
demam berdarah ini sebenarnya sampai sekarang itu nggak ada terapi yang spesifik untuk DBD gitu ya, untuk virus ini. Seperti misalkan untuk contohnya kayak antibiotik ini untuk obat ini seperti itu, untuk bakteri kalau DBD nggak ada. Belum ada ya. Gitu. Jadi untuk terapi demam berdarah ini kita lebih cenderung ke suportif, sama juga ini untuk penanganan cairannya seperti itu, dan juga simptomatiknya atau gejala yang muncul ya. Itu. Jadi kalau untuk terapinya biasanya kalau yang ringan itu disarankan untuk istirahat. Berarti di rumah perbanyak istirahat, kemudian perbanyak asupan cairan, kemudian gizi yang cukup, gizi yang seimbang, nutrisi yang adekuat seperti itu. Nah, kalau misalkan ada gejala yang lebih berat bisa diperiksakan lebih lanjut seperti itu. Baik. Berarti secara spesifik obat khususnya belum ada, tapi untuk tadi ya istirahat cukup, kemudian perbaikan imun ya dok ya. Betul. Karena itu lebih bagus ya. Oke. Berarti nggak selalu dong penyakit yang pasien DBD itu harus rawat inap ya. Betul. Iya, jadi tadi yang disebutkan dokter kalau memang kondisinya baik-baik saja, tidak terlalu berbahaya, cukup di rumah dengan tadi ya perbaikan imunitas, asupan gizi, istirahat cukup, cairan yang cukup itu bisa nggih. Bisa. Iya. Tapi yang menentukan di rumah atau rawat inap tetap dokter nggih. Masyarakat nggak boleh. Oh katanya boleh. Iya betul ya. Betul. Kayaknya di rumah aja cukup nih, enggak ya. Tetap bisa. Harus ke tenaga kesehatan dulu. Kalau memang harus rawat inap, harus rawat inap. Betul. Ya karena para dokter ini yang tahu teman-teman semuanya butuh dirawat inap atau cukup di rumah. Nggih. Sekarang kalau misalnya ini masalah mitos dan fakta nih dok. Siap. Yang pertama, nular dari orang ke orang atau tidak? Jadi kalau untuk DBD itu tidak bisa. Tidak bisa. Berarti kalau dokter Iman kena DBD, saya tidak tertular. Tidak bisa. Ini ngobrol kayak gini enggak ya? Enggak. Jadi kalau untuk DBD itu berbeda dengan penyakit misalkan ISPA ya. Itu kan bisa dari droplet. Kalau misalkan lagi ngomong percikan droplet keluar atau lagi batuk, lagi bersin ya. Kalau DBD tetap butuh vektor atau tetap butuh kurir tadi ya. Atau kurir seperti itu. Berarti nggak bisa kita deket-deketan atau ngobrol kayak gini terus ketular nggak ya? Tetap kita butuh bantuan nyamuk ya. Nyamuk. Iya, begitu. Terus terkait dengan ini nih dok, minuman-minuman yang biasanya langsung kita minum ini kalau kena DBD, jus jambu, kemudian air kurma dan segala macam itu gimana dok? Oh iya baik. Jadi kalau untuk minum-minuman tadi itu sebenarnya mitos ya Bu Eti. Oh mitos ya. Jadi minuman seperti jus kurma atau jus jambu, biji merah itu dia mengandung nutrisi, bisa juga ada vitaminnya juga. Nah dia lebih cenderung ke menambah kekebalan tubuh. Nah cuman dia bukan spesifik untuk DBD, bukan. Bisa jadi dia juga bisa mengobati penyakit yang lain ya. Gitu. Intinya lebih ke menambah kekebalan tubuhnya seperti itu. Berarti nggak cuman jus jambu biji dan jus kurma aja, prinsipnya adalah itu minuman yang menyehatkan, cairannya bisa mencukupi ya, bisa aja ya dok ya. Oh ya baik. Jadi mitos ya teman-teman ya, boleh ngasih minuman apa aja yang penting sehat ya. Kemudian kalau misalnya bagaimana anggapan jika trombosit naik, berarti pasien pasti sembuh nih dok? Oh berarti, kalau trombositnya naik berarti udah sembuh nih gitu nih. Sembuh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk trombosit sendiri merupakan salah satu pertimbangan untuk tingkat kesembuhan pasiennya sudah sembuh atau belum gitu ya. Hanya satu pertimbangan aja ya, tapi ada ditambah lagi dengan pertimbangan ada klinis. Pertimbangan lainnya juga ya. Klinis itu berarti berhubungan sama fisik pasiennya dilihat, berarti pasiennya balik lagi ditanya-tanya dulu masih ada keluhan enggak, terus kemudian diperiksa dari mulai tanda-tanda vitalnya, dari suhu, tensi, kemudian diperiksa secara fisiknya apakah ada gejala apa enggak gitu. Jadi kalau untuk trombosit sebagai indikator kesembuhan itu berarti mitos ya teman-teman ya. Mitos ya, nggak cuman dari angka trombositnya aja. Betul, ya. Harus dari klinis juga. Nah, kaitannya tadi nih dok. Ternyata kalau untuk menularkan DBD ini kita butuh harus ada nyamuk. Berarti sebenarnya kalau tidak ada nyamuk itu nggak ada yang menularkan ya dok, betul ya. Nah karena salah satu penyebabnya di sini adalah adanya si nyamuk, akhirnya membawa persepsi ke masyarakat kalau
ada kasus DBD, oh berarti solusinya adalah fogging di asap. Nah, ya. Itu mitos di masyarakat ya, Bu. Iya, tapi sangat dipercaya. Gimana menurut dokter, apakah seefektif itukah fogging untuk menyelesaikan permasalahan DBD di kita ini? Oke, baik Bu Eti. Jadi kalau untuk fogging ini sebenarnya kan dia lebih membunuhnya itu ke nyamuk dewasa, Bu Eti, gitu. Jadi kalau untuk membunuh semua segmen siklus hidup nyamuk sampai itu nggak bisa, sampai ya? bayi-bayi sampai telur jentik itu nggak bisa. Mungkin kalau misalkan terjadi DBD di suatu lingkungan itu dilakukan fogging, itu juga bisa salah satu untuk membunuh nyamuk dewasa. Cuman kalau dibilang efektif apa enggak, itu ternyata mitos, itu tidak efektif. Karena balik lagi tetap yang lebih efektif tuh yaitu memberantas sarang nyamuk. Sarangnya ya. Seperti itu, Bu Eti. Jadi hanya menjadi salah satu cara tapi tidak menjadi satu-satunya cara yang paling efektif, karena tadi yang dokter Ihman bilang kalau fogging itu cuman membunuh yang dewasa-dewasa aja ya. Tapi untuk telur, jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah kita tidak bisa mati karena fogging ya. Jadi hanya nyamuk dewasa saja yang mati, tapi setelah nyamuk dewasanya habis, yang telur-telur tadi sudah siap menyerang kembali ya, begitu. Baik. Jadi kalau begitu apa cara yang paling efektif untuk mencegah DBD ini? Untuk pencegahan ya. Jadi baik untuk Bu Eti, untuk pencegahan demam berdarah ya, mungkin di masyarakat sudah familiar ya. Untuk pencegahan DBD ini dikenal dengan 3M berarti ya. Pertama, menguras penampungan air ya. Contohnya seperti misalkan di rumahnya masih memakai bak mandi ya, cuman kan untuk sekarang kan nggak semua kalangan ya, ada yang udah pakai ember, betul. Gitu. Jadi untuk menguras bak mandi ini penting, soalnya untuk barangkali di dalam bak mandinya ada jentik-jentik nyamuk atau telur nyamuk. Kalau misalkan dibiarkan tanpa dikuras, itu kan nanti lama-kelamaan dia bisa berkembang biak di situ. Kemudian selain menguras, yang kedua itu ada menutup penampungan air ya. Misalkan di rumahnya masih ada beberapa kalangan yang sering menampung air bersih untuk masak ya misalkan, atau untuk minum. Betul. Nah, itu kadang-kadang terlewatkan. Jadi cuma diisi air bersih lagi tanpa dilihat sampai ke dalam-dalamnya itu ada jentiknya apa enggak gitu. Jadi mulai dari sekarang harus dilihat, barangkali bisa dilakukan sebulan sekali, dicek sampai ke dalam-dalamnya gitu. Nanti kalau memang udah kotor, udah ada jentiknya, dikuras dulu, baru nanti dibuang, nanti baru diisi air bersih lagi. Kemudian yang terakhir itu M yang ketiga, ada mengubur barang-barang bekas atau mendaur ulang ya. Kalau sekarang udah nggak mengubur ya, udah berganti mendaur ulang. Jadi semua plastik misalkan barang-barang bekas, barangkali di rumahnya habis renovasi, ada ember-ember cat seperti itu, atau ada ember-ember rusak yang udah lama nggak kepake, daripada disimpan, yang mending didaur ulang seperti itu. Jadi soalnya nanti kalau misalkan dibiarkan bisa jadi sarang nyamuk, malah jadi tempatnya nyamuk ya dok ya, gitu, seperti itu gitu. Jadi memang nggak bisa cuma mengandalkan fogging ya teman-teman ya, tetap harus dari kitanya nggih. Sebenarnya berarti kalau dari obrolan saya dan dokter Ihman ini, intinya biar tidak kena DBD berarti kita jangan sampai digigit nyamuk ya dok. Betul. Karena dia memang tidak bisa menginfeksi kita kalau kita nggak digigit. Betul. Nah caranya biar nggak digigit nyamuk berarti jangan biarkan rumah kita ada nyamuk. Betul, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, gitu. Karena nggak enak sakit ya dok ya. Kalau udah mengobati berarti udah telat. Oh iya betul. Kalau sampai ada pengobatan berarti pencegahannya nggak berhasil. Jadi sebaik-baiknya kita berusaha untuk mencegah, jangan sampai ada kasus DBD. Oke. Baik, terima kasih Dokter Ihman informasinya. Terima kasih buat semua nanti peserta netizen yang mengikuti ya. Informasi dari Dokter Ihman sangat bermanfaat, dan tadi mungkin bisa saya sedikit simpulkan bahwa tanda gejalanya ada yang ringan, ada yang berat, dan tanda gejala awal. Jadi tidak harus menunggu bahaya dulu baru ke puskesmas atau ke rumah sakit, tapi begitu ada merasakan gejala awal segera periksakan ke puskesmas. Dan tadi fokus dengan pencegahan karena ternyata DBD itu belum ada obatnya, tapi
bisa kita cegah Bisa dengan kita mudah. cegah dengan Iya, mudah. baik. Mungkin terima kasih Dokter Ihman atas waktunya. Terima kasih juga seluruh peserta yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini, dan jangan lupa follow akun media sosial Dinas Kesehatan Kota Tegal, dan juga boleh komentar di YouTube kita untuk minta request materi apa aja yang nanti akan kita bahas. Dan semoga saya selaku host Eti Purwaningsih mengucapkan terima kasih, dan tetap sehat, tetap waspada, dan jadilah pelopor kesehatan bagi keluarga dan sekitar. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.